Karnaval Rindu. Kalender tua ini seakan ingin banyak cerita pada daun dan batu dalam keriput waktu. Tapi gerimis telah mengucapkan segalanya ketika hujan hanya tinggal derai di kelopak mata. Waktu bergegas dengan cemas, mengejar arah cinta mencari makna. Tahun-tahun terus berlalu dan beku di masa lalu. Hanya karena perindu yang tak henti merayakan masa depan dalam dekapan doa-doa ini. Usai sudah luka ini, usai sudah duka lara, sebab karena perindu telah mengalir dalam nadi dan mendetak jantung, mengibarkan kembang api di cakrawala. Di penghujung tahun ini, hanya ada embun dan hening pada keningku. Hanya ada cinta dan doa pada sisa-sisa nafasku. Bukalah pintu kalbuku. Mawar kemesraan akan menyambutmu. Sebab kisah resah di masa lalu telah kukafani seorang diri. Kutabur dan kutabur dengan wangi dan putih pelangi. Desember 2018. Tak ada lagi angin malam yang temani langkah, yang pertemukan jemari, angin yang menyatukan hati. Angin yang menyatukan hati. Tak ada lagi angin malam yang temani langkah, yang pertemukan jemari, angin yang menyatukan hati, angin yang menyatukan hati. Tak ada lagi lentik jemari, tempatku titipkan mimpi. Oh, di mana kau? Angin yang menyatukan hati. Oh, di mana kau? Tempatku titipkan mimpi. Oh, di mana kau? Angin
yang menyatukan hati. Tempatku titipkan mimpi, oh di mana kau? Pemakaman Tau, karya Faisal Imron. Maghrib yang raib, angkasa membungkuk pilu, bagai berlindung di bawah pohon patma. Awan diam-diam menjulur bak leher bangau. Tatapan sebengkok garis pisang tahanan janggo. Sepanjang selokan, sepanjang getar hujan, mengatur tinggi rendahnya tangis kami. Jejak-jejak yang lumat, lamban menyeramkan, sambung menyambung di atas tanah merah. Tapi kami telah datang untukmu di sebuah pemakaman, sebuah payungan. Dibentangkan layaknya jasad perahu, tumpah di kejauhan, dingin dan biru. Mimik kami pun melentik, dikupas atau ditiru langit dengan sebuah lelehan. Adalah dingin yang melebihi tatapan dingin seorang nabi. Nampaknya kami mesti merestui kesempurnaanmu. Menjelang hitam hari antara nisan-nisan lama, seorang dengan mata yang kurus, segala macam nonsen. Layu dibiarkan angin tentram dalam terpaan hujan. Seperti abadi, ia dinamai sebagai seorang penakluk. Sekali lagi aku berpikir untuknya. Benar-benar seorang penakluk. 2001. Saja bulan Juni. Tak ada hujan di bulan ini, Sapardi. Tapi ketabahan yang pernah kau tuliskan adalah kesunyatan. Iya, ketabahan yang pernah kau tuliskan adalah kesunyatan. Kesunyatan di mata waktu berkulir sungsang, menuntun seorang Angelin pada dingin kasih sayang. Kau tahu, Juni berdetak tengil di jantungnya, membelainya dengan aniaya sementara ayah ibu tak di sisi. Ketika ia mengalami luka sendiri, sementara ayah ibu tak di sisi. Ketika ia menganyam luka sendiri, tak ada hujan di bulan ini, Sapardi. Tapi badai kekerasan membawanya berpulang. Ditemani boneka kesayangan, ia menempuh kesakitan. Tak ada hujan di bulan ini, hanya tragedi membasahi televisi. Berkabar dahsyat mengerikan sekali. Solo, Juni 2015. Tadarus Puisi 2020, Majelis Sastra Bandung. Wiji tukul, peringatan. Jika rakyat pergi ketika penguasa pidato, kita harus hati-hati
Barangkali mereka putus asa. Kalau rakyat bersembunyi dan berbisik-bisik ketika membicarakan masalahnya sendiri, penguasa harus waspada dan belajar mendengar. Bila rakyat berani mengeluh, itu artinya sudah gawat. Dan bila omongan penguasa tidak boleh dibantah, kebenaran pasti terancam. Apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan, dituduh subversif dan mengganggu keamanan, maka hanya ada satu kata: lawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tino bicara di Tadarus Puisi 2020 bersama Majelis Sastra Bandung. Pupus oleh Tinov. Menatap pucuk ilalang subuh ini, menari menuliskan mimpi semalam pada bulan. Entah berapa lari kisah tumpah menghiasi kanvas fajar. Sementara deso angin masih komat kamit menyambut embun bersahaja. Membungkus ilalang lelah, dan ketika ranting kama merangkas, daun rencana ikut berguguran. Kemana pucuk-pucuk rindu yang hijau kemarin? Adakah sama terlepas angin? Kualihkan tatapanku pada rundukan ilalang basah tanah lapang. Menegak alif, membentang hingga ya. Tepekurnya tak putus jelang fajar, menunggu jejak-jejak ikhlas, meretas kenangan hingga petang. Jika saja kau tahu bahasa mataku, kau akan menemukan kumpulan cerita tentangmu yang mengalir dari sungai damainya dan bermuara pada tautan hatimu. Jika saja kau tahu jaran mataku, kau akan menemukan setangkup rindu yang kiranya menguntai di sela jarimu. Tak, sayang. Berada di titik nadir waktuku, kosong di tengah jalan aspal berkabut pekat, tak savana, tak oase. Kau pun melebur saat ku dekam, terbang selaksa asap, lenyap. Ketika mata tak mampu bercerita dalam remang, pusaran air mata menenggelamkannya hingga benar-benar hilang. Terima kasih. Menyusuri Sungai Cimanuk adalah menyusuri peradaban. Menyusuri Cimanuk di sekian waktu yang lalu adalah pertemuan yang kesekian antara aku dan kenangan. Masa silam yang bertahta di balik sejarah raja-raja, masa indah yang berlindung di balik rindu. Sungai yang bergemuruh sejak dari hulu, menyusuri jalan legenda penunggang kuda, menuju laut lepas bersama papan jala. Tiba di ujung utara, memetakan sejarah kota. Garut, Sumedang, Majalengka,
kau susuri duka nestapa. Cirebon Indramayu, kau basuh tangan kemayu. Angin peradaban yang deras menerpa, hutan dan sungai menghimpun duka. Suara-suara yang tak jelas arahnya, senja hilang engkau berada. Ada kota yang telah berubah, ada hidup yang semakin gerah. Engkau bertahan di balik batu-batu, engkau berisyarat kepada mereka yang telah gedung. Engkau berteriak dalam gelap, akulah hidupmu. Zaman yang berubah bukan jadi alasan untuk tetap berpijak pada kesadaran. Catatlah dalam relung hatimu, sungai dan pepohonan adalah sebab hadirnya bayi yang lahir dari peradaban. Ada rindu yang hilang, ada cinta yang mengambang di hulumu, di muaramu, di ujung kota yang sendu. Indramayu, Oktober 2006. Puisi Tonggeret karya Matdon. Tonggeret masih nyaring terdengar di senja belukar kota. Tiba-tiba hujan merebut makna dan geliknya ditikam angin. Musim makin tak menentu di kotaku. Matahari menggigil, kusam. Kalian di mana? Aku kesepian menatap Friedrich Wilhelm Nietzsche, memikirkan bayangan masa depan dan 300 buku puisi yang juga menggigil, kusam. 3 gelas kopi dan 7 batang rokok tak mampu merapihkan nafasku. Tonggeret berhenti bersuara. Tinggal genangan air dan daun mahoni berserakan. Cepatlah kalian datang sebelum malam tua. Bersemedilah di sini, di peraduan doa yang jarang kita lapalkan setelah atau sebelum hujan. Suatu hari nanti kita adalah suara Tonggeret yang akan kerap terdengar saat datang atau pergi. Penulis puisi 2020 Majelis Sastra Baru. Puisi cintaku yang diangkat dari puisi saya sendiri. Mencintaimu, pusaka jawab agar ku selalu berharap. Walau tak terjawabkan, bagiku itu cukup sudah jawaban. Pusaka tenang tidurku, biar mimpi tentangmu tak pernah usai. Usah kau ajak aku banyak berbicara, biar ku mampu tentangmu tak pernah berhenti. Biarkanlah jika tentangku isi cinta untuk dirimu, tulis di langit biru, di gelap malam, di deras hujan, di dadamu dan reka indah di relung jiwamu. Selembut salju bahwa milikimu bukanlah hal sesat. Buat penulis puisi 2020 Majelis Sastra. Biarkanlah
jika tentang puisi cinta untuk dirimu. Tulis di langit biru, di gelap malam, di deras hujan, di dadamu nan mereka indah di relung jiwamu. Selembut salju kau memilikimu, bukanlah hal sesat, tapi keabadian. Tapi keabadian, tapi keabadian. Tadarus Puisi 2020 Majelis Sastra Bandung. Bangku Ingatan, Meita Kaha. Duduk, kita berdampingan, saling membaca perasaan. Aku ingin bersandar di bahumu dan menumpahkan kesedihan yang berlebihan. Bahasa kita, kekasih, adalah kata-kata yang tak mampu diterjemahkan ketika kau begitu terus terang tentang impian yang tak pernah sama denganku. Lalu mengapa aku masih duduk di sampingmu? Air mata yang tertahan memendam ketidakmengertian, memendam rindu dan kesepian. Genggamlah tanganku dan rekatkan bibirmu di telingaku. Sekali lagi, aku ingin mendengar kebohongan yang begitu tipis bedanya dengan kebenaran. Katakanlah bahwa kau tak bisa meninggalkanku. Ini Tadarus Puisi 2020 Majelis Sastra Bandung. Kenikmatan, karya Afrika. Berbicara suasana pantai, tak ada habisnya. Menikmati kenyamanan, syahdu dan tenang terasa. Meski berkali-kali menikmatinya, tak menghadirkan kebosanan. Menatap hamparan luas lautan, ombak menari-nari di hembus angin. Sungguh ciptaan Tuhan yang sangat luar biasa. Angin berhembus lembut menyapa wajah, seakan berbisik menyampaikan sesuatu. Ombak berlarian manja ke tepian, biota laut pun berlari kecil menuju lobangnya di pasir pantai. Pantai yang indah. Duduk di bebatuan, percikannya membasahi wajah dan tubuh ini. Melalui gemuruhnya seakan berkata, sungguh damai dan nyaman kurasa. Mengendorkan otak dan pikiran dari berbagai tumpukan pekerjaan. Malas beranjak dari tempat duduk untuk meninggalkannya. Suasana damai dan tenang. Kuasamu
ilahi yang tak terhingga. Assalamualaikum, saya Ayu Kak Ardi. Kali ini untuk Tadarus Sastra 2020 bersama Majelis Sastra Bandung. Perempuan yang kalah. Denok Kristanti. Perempuan itu menggendong anaknya. Tak lagi bernyawa. Ia ingin meratap atau memuntahkan amarah. Tapi pada siapa? Sepanjang malam ia bergulat melawan maut. Maut dengan jari-jari gurita yang bergerak ke arah anaknya, terus bergerak antara tangis bulan yang menahan lapar dan dahaga. Ia dekap anak sematawayang, berlari menembus malam, segera mengetuk hati dokter. Diketuknya, tapi dokter kehilangan kunci menuju cinta. Barangkali terjatuh di antara jubah putih yang tak putih benar warnanya. Bergegas ia ke puskesmas, napas anaknya datang dan pergi. Berbunyi bagai gesekan biola, mendesirkan darah ke ubun-ubun yang terasa nyeri. Dokter jaga menggelengkan kepala. Obat tak memadai, peralatan tak lengkap. Ke rumah sakit anak itu mesti dibawa. Di UGD nasibnya teronggok menjadi sampah. Tanpa jamkesmas, mesin rumah sakit tak bisa digerakkan. Dan jari-jari gurita semakin liar menuntaskan tugas. Perempuan itu menggendong anaknya. Tak lagi bernyawa. Telunjuknya lurus dibidikan ke angkasa. Engkau